Intro dulu. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, oh senang sekali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tenisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, sahur. Teringat masa sahur ya. Oke, kali ini saya ada pembahasan tablet Samsung guys. Nah, ini adalah Samsung Tab 4 ya. Jadi saya terima itu dalam keadaan rusak guys. Rusak berat. Karena tidak mau dinyalakan. Saat saya coba cas juga tidak mau nyala ya. Tidak ada respon. Nah, ini sama sekali getar pun juga tidak ya. Ya, ini Samsung Tab 4. Untuk kategori tablet di Samsung ini lumayan laris ya zaman keluar. Namun sekarang ini ya mungkin jarang ya penggunanya. Oke, kita akan buka bagian backdoor ya. Karena kita akan cek sebetulnya rusaknya tuh di mana. Dan kebanyakan di tablet Samsung ini untuk pembukaan back covernya itu lumayan susah guys. Nah, ini sudah terbuka. Untuk tombol ini selalu lepas ya. Karena mungkin faktor usia jadi karetnya itu sudah tidak bagus. Oke, ini sudah terbuka dan kita perhatiin bagian mesin ya. Setelah saya perhatiin, kelihatannya HP ini tuh sudah pernah diservis. Karena di beberapa IC itu terdapat sisa flux ya. Nah, apalagi untuk di bagian area eMMC. Ini kelihatannya sudah pernah direhot ya, ada sisa flux. Padahal kalau saya lihat eMMC itu dilem ya. Jika eMMC dilem, usahakan jangan direhot ya, karena itu sangat beresiko. Oke, untuk tahapan awal seperti biasa ya, untuk kasus tablet kita mesti tahu dulu baterainya bagus atau tidak. Nah, ini copot dulu untuk di konektor baterainya, lalu kita cek dengan multitester digital. Putar di arah 20 volt ya. Lalu kita akan cek ya apakah keluar nilai tegangan baterainya. Ya, setelah saya cek ternyata hanya 2, lebih ya. Itu merupakan tegangan baterai yang tidak mampu untuk menjalankan mesin. Berarti kita fokus dulu ya untuk kita injek dulu atau kita suntik tegangan supaya baterai tablet ini itu memenuhi syarat ya, minimal 3,2 volt. Nah, ini saya suntik dengan power supply ya. Sambungkan untuk kabel positifnya, kabel negatifnya. Lalu disetel di power supply itu 4,5 lebih ya. Jika dia berbunyi, power supply kita turunkan. Lalu kita naikkan kembali sampai dia tidak bunyi dan berhenti di angka 4 voltan lebih ya. Jika nggak sampai 4 volt dia masih bunyi ya, turunkan sesuai dengan keluaran tegangannya. Nah, ini saat saya setel 4 volt dia masih jeglek atau bunyi. Nah, ini sudah stabil ya 4,4. Kalau sudah tidak bunyi dia stabil.
biarkan saja proses pengisiannya. Oke, lakukan kurang lebih 10 menitan ya. Nah, ini setelah 10 menitan saya langsung cek nilai tegangannya. Nah, ini kurang pas ya, kita pastikan dulu. Jadi keluar 3,4 ya. Artinya itu sudah memenuhi syarat. Jika mesin normal saat dicas harusnya sudah ada indikator pengisian pengecasan. Ini saya sambungkan ya untuk konektor baterainya. Oke guys, saya coba cas, ternyata tidak ada respon ya dari mesinnya. Seharusnya jika mesin ini normal ya ini sudah muncul pengisian ya. Jadi ada gambar biasanya pengisian. Ya, ini saya biarkan pengecasan sambil saya raba-raba bagian mesin. Apakah ada yang hangat ataupun panas? Ini wow. Untuk yang sebelah sini itu saya kaget ya, saat saya raba itu panas guys. Nah, bisa diperhatiin IC yang ini panas jika saya raba ya. Artinya ini IC bermasalah. Nah, ini kalau tidak salah ini IC power ya, karena letaknya bersebelahan dengan CPU. Nah, ini panas guys. Jadi kita cabut saja ya. Untuk mengetahui kerusakan biasanya dengan cara seperti ini itu manjur ya. Kita pegang mana bagian yang panas. Nah, bagian yang panas itulah yang mesti kita ganti. Oke, saya copot dulu ya. Sudah kita temukan area yang indikasinya itu sumber masalah ya, atau biang keroknya. Nah, ini saya akan copot untuk baut-bautnya dan kita akan angkat mesinnya. Ya, setelah kita cek kita dapati ada IC yang kemungkinan itu IC power ya. Ini berdekatan dengan CPU ya. Nah, ini IC powernya. Setelah saya cek memang betul. Jadi serinya PM820 ya, EAD. Nah, ini adalah IC power untuk di Samsung Tab 3, Samsung Tab 4 itu rata-rata sama ya, menggunakan PM820 EAD. Untuk harganya saya sertakan ya. Untuk IC power ini memang murah untuk harga, namun ya tidak menjamin di saat ganti langsung work ya, langsung bekerja atau langsung down. Kadang kita mesti udah 3 kali ganti baru bisa. Disarankan sih sebetulnya cari copotan atau kanibalan ya. Oke, mungkin ada yang heran ya, kok IC power murah ya, tapi kok di saat servis kok mahal, ada yang 150, ada yang 200. Karena itulah kita punya skill ya, di saat kita pasang berhasil ya memang sepatutnya lah harga segitu. Oke, ini kita cabut IC powernya. Untuk pencabutan saya gunakan setelan blower, anginnya 3, panasnya 4 ya. Tembak terus sampai dia tuh bisa kita rasakan dengan pinset sudah bergoyang ya. Lalu kita angkat saja jika sudah sedikit goyang. Nah, ini sudah terangkat untuk IC powernya. Lalu kita akan bersihkan bekas pin ya setelah kita angkat IC-nya.
pembersihan bisa menggunakan solder wick ya, ataupun bisa langsung dengan solder. Ya senyaman mungkin lah, kebiasaannya tuh seperti apa, dengan solder wick kah. Kalau saya langsung seperti ini ya, dengan mata solder, tambahin dulu timah yang lunak ya, yang empuk timahnya, lalu kita bersihkan. Nah ini IC powernya ya. Oke, jadi setelah saya cari di toko spare part, saya sudah dapatkan PM820E AD. Ya walaupun dapatnya cuma satu, mudah-mudahan ya bisa berfungsi ya. Nah untuk pemasangan biasa saya lakukan tanpa cetak kaki IC-nya, jadi langsung saja dipasang ya. Sebetulnya ya itu selera ya, kebiasaan masing-masing. Kalau mau pasang langsung tanpa cetak kaki IC-nya ya, usahakan sebelum ditembak blower ya posisi sudah presisi ya. Pastikan presisi, lalu jangan tambahin fluk dulu. Tembak blower sampai dia itu ngancing di bawah atau di kakinya. Setelah dirasa ngancing, kita baru tambahin blower di atas IC-nya. Kita tambahin fluk di atas IC-nya ya. Ya, lalu kita tembak IC itu, pastikan bisa kita goyang dan dia nanti akan kembali ke presisi ya. Sambil digoyang sedikit ya IC-nya. Ya ini prosesnya sudah selesai. Lalu ya tinggal tunggu keringnya dan kita bersihkan ya dengan cairan thinner, supaya tidak meninggalkan sisa fluk ya. Oke, saya akan pasangkan kembali kameranya. Lalu kita akan rakit kembali ya. Dan ini ya gambling saja guys, karena saya hanya dapat satu IC. Jika ini tidak berhasil ya sudah, nyari lagi gitu ya. Karena tidak selalu berhasil ya saat ganti IC itu. Kadang sampai 3 kali. Nah ini alhamdulillah berhasil guys. Dia nyala. Ya ini Samsung Galaxy Tab 4 ya. Jadi untuk generasi tablet Samsung ini saya tidak tahu persis ya, apakah sudah mengeluarkan yang versi barunya. Kayaknya sudah mulai jarang ya peminat untuk tablet ini. Oke, ini kita tunggu hingga ke bootingan dan tampil ke menu. Ya ini video saya percepat dan ternyata hasilnya masih tetap bootloop ya. Padahal udah saya percepat. Oke, saya akan lakukan hard reset ya, karena bootloop. Tekan volume up, tombol power plus tombol home secara bersamaan. Muncul seperti ini, kita pilih wipe data. Lalu pilih delete all ya. Lalu setelah selesai ya wipe cache partition, lalu reboot system no, dan kita tunggu apakah dia bisa sembuh ya. Karena ya tadi kita coba nyalakan hanya mentok di logo Samsung. Dan ini bukan berarti pemasangan IC power tidak pas ya, atau permasalahan di IC power yang baru. Tidak ada hubungannya ke IC power ya kalau kasus seperti ini. Ini kebanyakan ya kalau nggak di MMC ya harus di flash ya. Dan ternyata setelah sekian lama saya menunggu,
keadaan tidak berubah guys, masih kondisi boot loop. Aduh. Sudah selesai satu, tumbuh lagi. Jadi memang faktor terbengkalai sekian lama itu bisa menyebabkan seperti ini guys, boot loop. Jadi HP itu kalau lama nggak digunakan, dibiarkan saja, itu ujung-ujungnya baterai habis, saat dinyalakan boot loop. Itu sering terjadi ya. Jadi kalau ingin aman membiarkan HP di lemari nggak dipakai, ya copot baterainya ya, atau konektor baterainya, itu aman ya. Fix ini ya, setelah di hard reset masih tetap boot loop, dan langkah selanjutnya ya mesti di software ya. Coba lakukan flash. Nah ini sampai baterainya sudah mau habis. Saking lamanya boot loop, saya tunggu-tunggu kok nggak muncul ke menu. Oke guys, ini tahapan selanjutnya saya akan lakukan flashing ya, dan mudah-mudahan berhasil ya. Intinya flash untuk di Samsung tablet ini ya gampang ya. Jadi tutorial itu banyak yang sudah dibikin bagaimana cara nge-flash tablet. Nah ini untuk tahap selanjutnya saya akan coba flash. Kalau nggak bisa atau tetap ya berarti repair eMMC. Oke, itu saja ya, semoga bisa menjadikan manfaat. Terima kasih, bye bye, tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.